Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dalam video kali ini akan membahas tentang hari pertama hingga hari ke-9 di bulan Dzulhijjah. Itu keistimewaannya apa dan amalan-amalan apa yang perlu kita siapkan dalam di bulan Dzulhijjah ini. Bulan Dzulhijjah ini masuk tanggal 28 Mei 2025 dan ini akan dibahas oleh Profesor Kiai Abdul Somad. Langsung saja tanpa berlama-lama kita menyimak videonya secara detail. Langsung saja cek di video kali ini. Tidak ada hari yang beramal lebih hebat, lebih mulia, lebih agung, lebih baik min hadhil ayyamil ashri daripada 10 hari ini. Sahabat pun bertanya, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Kata Nabi, walal jihadu fisabilillah, jihad pun kalah dengan amal yang 10 hari ini. Zulhijjah karena bulan itu melaksanakan ibadah haji. Apa keutamaan bulan Zulhijjah ini? Ma min ayyamin, tidak ada hari, al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah, beramal pada hari itu lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil ashri, melebihi 10 hari ini. Dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan sampai Zulhijjah, maka hari yang paling disukai Allah beramal adalah 10 hari. Yang dimaksud 10 hari itu adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah nanti. Mudah-mudahan umur kita sampai ke sana insyaallah. Andai tidak sampai, niat dari sekarang, innamal a'malu binniyat. Tidak ada hari yang beramal lebih hebat, lebih mulia, lebih agung, lebih baik min hadhil ayyamil ashri daripada 10 hari ini. Sahabat pun bertanya, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Kata Nabi, walal jihadu fisabilillah, jihad pun kalah dengan amal yang 10 hari ini. Illa rajulun, kecuali kalau ada orang kharaja binafsihi, keluar membawa nyawanya, wa malihi, membawa hartanya, walam yarji' min dzalika bisyai', dan dia tidak pulang membawa hartanya, hartanya habis fisabilillah, nyawanya melayang jihad, barulah bisa mengalahkan yang 10 hari ini. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu pernah perang jihad ke Palestina, pulang lagi ke Depok, masih kalah dengan amal 10 hari. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, bisa beramal 10 hari nanti insyaallah. Apa amal yang paling afdol 10 hari itu? Nanti ada orang yang berpuasa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 dia berpuasa. Maka ada yang melarang, jangan puasa. Yang satu mengatakan silakan puasa. Akhirnya jamaahnya bingung. Maka kita ambil pendapat ulama, diantaranya Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali meninggal tahun 241 Hijrah, imam keempat mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau, as-siyamu fiha sunnatun, maka berpuasa di awal bulan Zulhijjah itu adalah sunnah. Maka kalau ada Bapak Ibu yang berpuasa silakan, yang tidak puasa ya silakan puasa lah. Enggak puasa ya enggak apa-apa, sunnah. Apalagi ibu-ibu yang ada utang kemarin 7 hari belum dibayar, bagus sekali. Nanti silakan, niatnya bukan niat puasa sunat, tapi niatnya qadha, niatnya mengganti puasa. Qadha itu mengganti, bukan tempat cuci tangan. Mengqadha, mengganti puasa yang kemarin. Niatnya, saya niat puasa mengqadha ganti puasa kemarin yang tinggal 7 hari, dilaksanakan di bulan Zulqa'dah, maka qadhanya dapat dan otomatis dapat pahala puasa sunat. Itulah untungnya kalau suaminya ngaji, pulang dari sini suaminya mengingatkan, puasa ya beb. Tapi kalau suaminya nggak ngaji, istrinya puasa pun dia larang. Ini kalau ada suami yang tidak pernah mengingatkan istrinya tentang mengganti puasa, dan dia malah melarang istrinya berpuasa,
Ini adalah ciri-ciri suami Fir'aun. Mudah-mudahan dibukakan liang lahatnya. Jangan diaminkan. Nanti kalau diaminkan meninggal suaminya, memang bapak siap menggantikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ustaz Somad tadi ngomong mengganti puasa kok ibu-ibu, karena ibu yang kemarin puasanya tinggal 7 hari, rupanya bapak tinggal 17 hari. Maka bapak-bapak juga nanti puasa qadha, insya Allah dapat niatnya, dapat qadhanya, tapi niatnya cukup. Saya niat puasa qadha mengganti yang tinggal kemarin, qadhanya dapat. Kalau kebetulan dilaksanakan hari Senin, hari Kamis, dapat puasa sunat Senin, dapat pahala puasa sunat Kamis, dan dapat pahala puasa awal bulan Zulhijjah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gak bisa 8 hari, 7 hari. Gak bisa 7 hari. Pilih Senin, Kamis 2 hari. Senin, Kamis gak bisa, Senin aja. Senin pun gak bisa. Dekat sungai dari sini. Ustaz maksudnya nanya sungai, untuk apa kau hidup buat Semak Depok ini aja? Mengapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Kenapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Turfa'u fihi al-a'mal, hari Kamis amal diangkat. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, aku suka ketika amalku diangkat, malaikat ditunjukkan pada Allah, malaikat bercerita orang ini sedang berpuasa ya Allah. Jangan sampai amal kita diangkat, Allah bertanya ke malaikat, waktu amalnya diangkat dia sedang apa? Sedang chatting. Kalau bisa kita beramal, berpuasa, hendaknya itulah yang dicintai, disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat kita, berpuasa kita, insya Allah. Amin. Saya tausiah ke salah satu kantor, datang bapak-bapak, kumisnya melintang, badannya berotot, seragamnya gagah, perkasa. Nggak boleh sebut nama. Nanti kalau saya sebut dia senyum sendiri. Ustaz Somad, biar Pak, ada yang mau saya tanya sama Pak Ustaz. Apa namanya? Saya segan depan orang banyak. Bisa kita 4 mata Pak Ustaz? Jangankan 4, 3 pun bisa. Apa namanya? Saya nggak bisa puasa Pak Ustaz. Badan tegap berotot, pakai seragam, kumis melintang, nggak bisa puasa. Kenapa Bapak nggak bisa puasa? Buah pinggang ginjal saya sudah dicopot 1, dicabut di Malaka. Kata dokter kalau saya puasa mati, nggak boleh puasa. La tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Jadi yang nggak bisa puasa seperti kami ini gimana Pak Ustadz? Yang nggak bisa puasa maka memperbanyak solat sunat isyraq. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk zikir mengingat Allah, jangan keluar masjid hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Yang nggak bisa puasa sunat, banyak-banyak sholat sunat. Saya puasa sunat nggak bisa Pak Ustadz, sakit lambung, sakit ini, nggak usah kau sebutkan, banyak kali penyakitmu. Sholat aja, sholat pun nggak bisa Pak Ustadz, ini lutut udah mulai sakit, mata. Udah kalau gitu duduk baca Quran. Ustadz kita Muhammad Faisal baca Quran, Masya Allah. Yang mau nyetorkan hafalan ke Ustadz Rahmat Muradu, 30 juz dalam kepalanya. Kepala Ustadz Somad juz 30 juz dengan berbagai macam qiraat. Ada qiraat Hafs an Asim, ada qiraat Warsh, ada qiraat Kumbul, ada qiraat Ibnu Katsir, berbagai macam qiraat. Maka para penghafal Quran membaca Quran dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas tanpa salah satu pun, tanpa melihat Quran sekali duduk, barulah beliau berikan sanad ijazah. Aku berikan sanad ijazah hafal Quran kepada engkau sebagaimana aku menerima sanad ijazah qiraat Hafs an Asim dari guru-guruku.
Mudah-mudahan anak bapak hafal Quran dan bisa mengambil sanad qiraat dari beliau insyaallah. Saya Pak Ustadz ngebaca Quran pun nggak bisa karena asal melihat ayat ini titik nun jadi 3. Puasa nggak bisa, sholat sunat nggak bisa, baca Quran nggak bisa. Yang alternatif terakhir memperbanyak Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Saya Pak Ustadz zikirnya nggak bisa kuat, suara saya hilang. Udah kalau gitu nggak usah kuat. Wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi, aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada Allah, mi'ata marrah fil yaumi wal lailah, 100 kali sehari semalam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak berdosa, yang diampunkan dosanya yang lalu, yang sekarang, yang akan datang, beristighfar 100 kali. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, macam ayam nampak beras. Kenapa tidak beristighfar? Astaghfirullahaladzim. Jangan gara-gara ngejar target 100 kali lantas istighfarnya nggak jelas, tetap pelan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Karena ada orang mau cepat. Apa ini? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak amalan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan Allah kelapangan insyaallah, amin. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya maka dibahagiakan Allah dia insyaallah, amin. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dia diberi jalan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka dengan cara memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan, habibatani ilar rahman, dicintai Allah, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Bersolawat. Man shalla alayya salatan. Kenapa Ustadz Somad hari ini bersemangat sekali tausiahnya? Saya bisa ngelihat gambar saya di layar ini. Kadang di tempat lain kita nggak tahu gimana gaya kita. Hebatnya di mana kita ini sekarang? Di Masjid Syuhada perumahan Beji atau Beji? Beji Permai ini bisa kita lihat diri kita di sana. Hai guys. Masya Allah, tabarakallah. Maka kita mesti memperbanyak sodakoh. Orang jelas-jelas suruh membangun masjid kok. Sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saya nggak mau sholawat pakai Sayyidina. Ya nggak apa-apa. Jangan karena teman kita nggak pakai Sayyidina, kita pakai Sayyidina. Yang yakin pakai Sayyidina, ya Sayyidina aja. Yang nggak mau pakai Sayyidina, ya nggak usah. Jangan, kita udah tahu teman kita nggak mau pakai Sayyidina, lalu kita nyindir-nyindir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini kan nyari gara-gara. Ini kita ini mau beramal, bukan mau kelahi. Udah tahu temannya nggak pakai sini. Allahumma sholli ala Sayyidina. Emang dia nggak bisa balas? Dia juga bisa balas. Allahumma sholli ala, nggak pakai Sayyidina. Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Mari kita isi 10 hari ini dengan amal soleh, bukan somat. Amal soleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tanggal 9 jangan sampai tinggal puasa sunat. Puasa Arafah yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu keutamaan puasa Arafah, menghapuskan dosa, bukan utang.
Ini nanti habis Idul Adha pas ditagih, gimana utangnya? Menghapuskan utang setahun yang lalu. Gak ada saya ngomong begitu. Kemarin Ustaz Somad ceramah di Masjid Syuhada, bisa putar lagi rekamannya, nggak ada dia yang ngomong begitu. Saya nggak ada rekamannya. Bisa diputar ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Di situ masuk iklannya. Masya Allah, tabarakallah. Nyaman tablik akbar di Masjid Syuhada ini. Di tempat lain kalau tablik akbar jamaah seperti di padang mahsyar, nggak ada tenda. Di sini pakai tenda, ada kipas angin, ada pohon sukun. Luar biasa, adem, ayam, tentram. Laki-laki dengan perempuan tidak dicampur aduk, perempuan belakang. Begini mestinya tablik akbar. Daerah lain mesti meniru di Masjid Syuhada ini. Ini malah terkadang di bagian tempat lain perempuan di depan, laki-laki di belakang. Ini sop apa namanya? Enggak ada. Nanti kalau ditanya apakah ini sop mazhab Hanafi, atau ini mazhab Maliki, atau ini mazhab Syafi'i, atau ini mazhab Hambali, enggak ada. Pas ditanya ini sop apa, ini sop Soekarno. Apa ini? Kata Presiden Soekarno, aku nggak pernah mengajarkan ini. Presiden Soekarno adalah bapak proklamator kemerdekaan Indonesia. Merdeka. Kok merdeka jadinya? Nah, untuk tanggal 9 itu kalau bisa jangan sampai tinggal puasanya. Ibu-ibu bangun malam, masak sahur. Setelah masak sahur semua selesai, kasih suaminya makan sahur. Pas ditanya sama suaminya, kamu nggak makan, Ma? Diet. Nggak mau makan sama sekali. Rupanya sudah 2 piring di belakang. Ibu, masalah berat badan nggak usah dipikirkan. Hidup ini nggak terlalu berat. Yang berat itu mikirkan omongan netizen. Nggak usah dipikirin omongan orang. Nanti kalau ibu kurus, apa kata tetangga? Menderita ya. Kalau gemuk, apa kata tetangga? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Nggak usah terlalu pikirkan. Saya, kalau saya pikirkan omongan orang, nggak jadi saya tausiah di sini. Sakit kepala saya, meledak, pecah pembuluh darah. Benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sir ala barakatillah, berjalanlah. Ya Pak Ustadz, tapi badan saya berat, nanti kalau ada yang ngejek saya gimana? Bacakan dalilnya. Fa amman saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, dialah yang diridhoi Allah. Siap makan daging kambing? Masya Allah. Mikrofon ini kalau saya ke sana dia berbunyi. Nah, jadi yang sana jangan sampai sakit hati, jangan ada dusta di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti tanggal 9 saudara kita yang di padang Arafah wukuf sehat semua. Kalau malam 1 tahun, malam yang paling mulia adalah inna anzalnahu fi lailatil, malam Lailatul Qadar. Tapi kalau siang, malam Lailatul Qadar. Tapi kalau siang yang paling mulia adalah siang hari Arafah. Malaikat-malaikat paling banyak turun di padang Arafah. Kita tidak bisa, maka kita insya Allah melaksanakan puasa insya Allah. Amin, amin, amin. Doakan supaya Ustaz Somad juga bisa melaksanakan puasa ini. Ustadz, kalau kami mati sebelum ini, alhamdulillah. Kok alhamdulillah Pak Ustadz? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka pentingnya kita berpikir baik, mendengar baik, melihat baik, merenung baik, berniat baik. Kalau mati kita, pahalanya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Beruntung ibu kalau suaminya ngaji, nanti malam tanggal 9 dia akan bangunkan ibu untuk tahajud dan masak sahur. Dia ambil air, dia percikkan. Wake up my honey, wake up my darling. Itu kalau nikahnya bulan Sya'ban kemarin. Tapi kalau udah 20 tahun, bangun, 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 bangun. Kalau ada di antara ibu yang dibangunkan suaminya, alhamdulillah. Sudah 30 tahun nikah, nggak pernah dibangunkan. Sekalinya membangunkan, minta
temanin ke dapur kencing karena takut habis nonton film hantu. Mau dibawa kemana rumah tangga ini? Ya ayyuhalladzina amanu. Ini Ustadz marah? Enggak marah, tadi makan daging kambing jadi agak berapi-api. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, anfusakum, hai laki-laki, hai kepala rumah tangga, jaga dirimu, wa ahlikum, jaga istrimu, jaga anakmu, nara, dari api neraka. Laki-laki diberikan kuasa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nanti malam tanggal 9 bapaklah yang akan membangunkan ibu untuk makan sahur persiapan tanggal 9. Siap? Masya Allah, yang bilang siap yang jomblo semua. Ini sekarang banyak nih anak-anak jomblo membangunkan orang bangun tahajud malam. Tahajud call namanya. Yang tahajud ya, yang dibangunkannya anak gadis orang. Apa ini? Nanti kau bangunkan dia setelah menjadi istrimu. Ini pacaran syariah Pak Ustadz. Mana ada pacaran syariah? La talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo ketemu dengan jodoh yang baik-baik insyaallah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak udah 3, amin. Dia nggak tahu istrinya ngerekam dari belakang. Setelah ditanya, tadi kok ngomong amin? Untuk anak kita mah. Saya ajarkan bapak menjawabnya biar supaya lolos pulang nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah lewat. Sekarang tanggal 9 sudah masuk tanggal 10. Ayatnya dibacakan Ustadz Muhammad Faisal Qori kita. Fasalli li rabbika. Pada tanggal 10 sholli, sholatlah. Rasanya belum ada ustadz yang mengingatkan kita tentang sholat Idul Adha, karena biasanya semua orang sholat. Yang nggak pernah ke masjid pun Idul Adha pasti sholat. Bawa kupon. Harus ditanya, kalau Idul Fitri, Masya Allah, tabarakallah, sampean puasa sakit Pak Ustaz, sakit perut. Salat tarawih, hidup kaki pegal-pegal. Hari raya, waku Islam Pak Ustaz, bangkit semangat Islamnya, takbir. Idul Adha, Masya Allah, tabarakallah, petang hari tanggal 9 setelah berbuka puasa, tenggelam matahari malam tanggal 10. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersahut-sahutan takbir, Masya Allah, sampai jam 2 malam. Begitu dilihat di masjid, rupanya flash disk. Jadi nanti banyak yang masuk surga ini VCD, flash disk. Kenapa tidak anak-anak kita yang dilatih bertakbir? Sempurnakan, muliakan, agungkan Allah. Orang-orang yang merasa berkurban, ini sapi saya yang paling hebat, sapi saya beratnya 1 ton, limosin import dari Australia, maka itu kecil, yang besar adalah Allah. Makanya nanti kalau bapak-bapak pas berkurban dipanggil namanya, pekurban Masjid Syuhada, sapi yang pertama beratnya 1 ton, harganya 100 juta, langsung segera bertakbir Allahu Akbar, untuk mengecilkan kita bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Itu semua pemberian Allah. La haula wala quwata illa billah. Salat Idul Adha, nggak perlu saya nasihatkan salat Idul Adha, karena semua orang salat Idul Adha. Yang nggak pernah salat pun salat Idul Adha. Allahu biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wa ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan, sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu adalah pemaparan mengenai bulan Dzulhijjah dan amalan-amalan yang perlu kita amalkan di bulan Dzulhijjah ini oleh Profesor Kiai Abdul Somad. Semoga dengan adanya nasihat beliau atau ceramah beliau kita bisa mengamalkan apa yang beliau katakan, dan semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.